Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah akuntansi manajemen. Pertemuan 17, tapi ini Bu rekap pertemuan 17-18. Tapi nanti tetap ada e-learning ya untuk pertemuan 18, seperti biasa. Ini Vicon sesi terakhir sebelum nanti kita ketemu lagi Google Meet pada saat UAS. Oke, di pertemuan ini itu adalah penganggaran modal. Jadi pertemuan 17 itu penganggaran modal. Pertemuan 18 itu lanjutan, penganggaran modal lanjutan, tapi isinya sama. Tapi Ibu tidak memakai materi modul yang ada di e-learning. Ibu tidak memakai itu. Dikarenakan menurut Ibu, setelah Ibu analisis angka-angkanya itu cukup rumit untuk Anda. Jadi takutnya nanti Anda kesulitan mengerjakan soal UAS karena soal UAS Ibu ambil dari pertemuan 17 sampai 18 gitu. Nah, ini Ibu ambil dari modul manajemen keuangan bersama ya, akuntansi manajemen keuangan. Poin isinya hampir sama. Jadi Ibu ambil dari materi itu, menurut Ibu jauh lebih mudah untuk dipahami dan angka-angkanya, cara pengerjaannya juga jauh lebih simpel. Cuma di sini ada yang beberapa Ibu delete karena berantakan angkanya. Nanti Ibu tulis saja pakai pena ya pada saat Ibu menjelaskan. Nanti yang ini akan Ibu upload di grup. Nanti di grup para ketua kelas, nanti ketua kelas akan share ke kawan-kawannya. Oke. Tujuan pembelajaran ini mohon maaf penilaian keputusan investasi, tapi hampir sama dengan penganggaran modal. Ya, ini judulnya memang keputusan investasi kalau di akuntansi manajemen ya. Anda harus mampu menjelaskan metode investasi atau penganggaran modal, ada 5, nanti kita bahas. Tapi lebih mendalam Anda bisa mencari sumber dari yang lain, bisa dari jurnal, sumber-sumber lain untuk pemahaman lebih mendalam mengenai konsep materi penganggaran modal. Lalu Anda mampu menghitung metode penilaian investasi, ada 5 ya. Lalu Anda mampu menentukan proyek mana yang layak dilaksanakan. Nah, kalau menentukan proyek mana yang layak dilaksanakan, itu harusnya ada choice-nya ya. Ada proyek A, proyek B, proyek C gitu. Soalnya harusnya begitu, ada 5 proyek gitu. Mana dari kelima proyek itu yang paling menguntungkan untuk dilaksanakannya. Itu soalnya tipe soalnya seperti itu. Tapi karena waktu yang terbatas, maka Ibu nggak ada soal itu ya, yang menentukan proyek mana nggak ada soal itu. Anda hanya akan menghitung metode penilaian dan menentukan bahwa proyek ini layak atau tidak gitu. Jadi hanya nanti satu proyek. Oke, lanjut. Ini adalah macam-macam metode penilaian investasi atau penganggaran modal. Ini yang pertama adalah Accounting Rate of Return atau ARR. Ini Anda mengukur tingkat keuntungan investasi untuk memperoleh keuntungan tersebut. Ini cukup simple, meskipun tabelnya itu isinya banyak. Anda bisa mengerjakan pakai Excel untuk mempermudah Anda pada saat UAS. Ngitung kalkulator boleh, tapi tentu jauh lebih repot ya, dan jauh lebih lama. Tingkat kesalahan juga cukup tinggi, better Anda mengerjakannya pakai Excel. Tapi di video ini, nanti coba, di video ini sepertinya Ibu tidak, biasanya kan Ibu ngasih contoh cara mengerjakan pakai Excel, tapi di video ini enggak, ya. Tapi coba nanti Ibu lihat dulu, kalau Anda mengalami kesulitan, nanti Ibu ada video tutorial yang Excel-nya. Tapi Ibu yakin Anda bisa. Lalu selanjutnya itu adalah metode payback period. Ini Anda akan mengukur tingkat pengembalian modal dari yang telah Anda investasikan gitu. Modalnya itu balik berapa lama gitu, targetnya. Oke, itu ya. Ini berapa lama investasi akan kembali nih, yang seperti yang Bu jelaskan. Payback period itu menghitung berapa kurun waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal. Misalnya proyeknya 6 tahun.
modal itu bisa kembali 3 tahun. Berarti 3 tahun sisanya Anda untuk mencari keuntungan gitu ya. Next itu metode net present value. Ini yang cukup rumit juga. Ini untuk menentukan nilai selisih nilai sekarang dengan nilai yang akan datang gitu. Itu net present value. Berikutnya metode probability index. Nah, ini gabung ya. Nanti kalau Anda ngitung PI, Anda harus mengerjakan ini dulu. NPF. Sama ya. Anda nanti kan mengerjakan ini. Ini dulu kerjakan nyambung ke sini. Jadi ini menyambung menjadi satu. Anda kalau mengerjakan dari atas dulu nanti. Dari ARR baru nanti masuk ke payback period gitu. NPF baru Anda bisa menghitung PI. Baru bisa menghitung internal rate of return, yaitu mencari tingkat pengembalian penilaian investasi dengan mencari tingkat bunga, menyamakan nilai sekarang, aliran bersih, dan investasi. Makanya PI dan IRR ini nanti Anda dapat angkanya dari tabel net present value. Karena dia mengkombin nilai yang sekarang dengan nilai yang akan datang. Ya, cukup rumit nggak? Nanti Anda bisa cari dari berbagai sumber untuk jauh lebih memahami, better dari jurnal-jurnal terbaru. Anda bisa download di Google Scholar. Anda bisa pilih periodenya yang terbaru ya. Oke, next. Ini contoh soal. Contoh soal ini juga akan menjadi soal di UAS nanti. Bedanya hanya angkanya saja. Jadi kalau Anda paham pada pertemuan ini, Ibu yakin bisa mengerjakan pada satu UAS. Karena hampir sama. Pokoknya Ibu bedakan angkanya aja. Oke, mari kita analisis ya. Ini PT Bahagia. Investasinya sebesar 500 juta. Ini 50 juta itu modal kerja, sisanya adalah modal tetap. Anda bisa cari apa itu modal kerja dan apa itu modal tetap. Umur proyek diperkirakan 6 tahun. Ini nilai sisanya. Nilai residunya 90 juta. Metode penyusutan garis lurus. Ini ya, proyek itu. Ini nilai penjualannya selama 6 tahun. Biaya yang dikeluarkan terdiri dari variabel 35% dari penjualan dan biaya tetap selain penyusutan. Biasanya ada yang digabung, ada yang dipisah. Karena penyusutannya tadi ya, metode garis lurus, pajaknya 40%, tingkat keuntungan yang diharapkan. Jadi ini Anda udah planning untungnya itu 17,5%. Diminta buat analisis investasi proyek menggunakan dengan ini nilainya DF untuk KRR adalah 25%. Yap, itu yang akan Anda soalnya simpel ya nih. Soalnya cuma seginilah setengah halaman. Tapi jawabannya adalah satu halaman untuk tabel. Lalu nanti ini menghitung ARR, ini belum, nanti Bu tulis pakai pen aja. Lalu Anda menghitung payback period. Lalu net present value, lumayan satu lembar ya ini. Ya, jadi jawabannya jauh lebih panjang daripada soalnya. Oke, mari kita masuk ke penyelesaian. Ini lumayan panjang. Berarti Anda pakai Excel. Jauh lebih mempermudah Anda. Oke, nilai investasi 500 juta, modal kerja 50 juta, modal tetap 450 juta. Penyusutan 60.000 per tahun, penyusutan 60.000. Kita lihat apa tadi 60.000 ya? Umur proyek diperkirakan selama 6 tahun dengan nilai residu 90 juta. Oke, karena metode garis lurus, jadi penyusutannya, oke ini Bu, sabar ya, ini Bu tulis, nilai penyusutan
metode garis lurus ya. Itu adalah modal tetapnya dikurang nilai residunya dibagi dengan umur proyek, umur ekonomis sebenarnya, tapi ini Bu tulis umur proyek disesuaikan dengan soal. Modal tetap, ini modal tetap itu adalah tadi ada keterangan gitu. Nah, 50 dari dana tersebut nih, sebesar 5 dari dana tersebut sebagai modal kerja, sisanya modal tetap. Berarti 500 juta dikurang 50.000, maaf. 500 juta dikurang 50 juta, berarti 450 ya. 450 juta Ibu, tulis saja 450. Nilai residu itu 90 juta. 90 juta, ini dalam juta ya. Dibagi umur proyek itu adalah 6 tahun. 6 tahun. Dalam juta ya, nanti tinggal tambah 03. 450 dikurang dengan 90 yaitu 360 ya. Ini ke sini 360. Anda bagi 6. 36 bagi 6, 6 ya. 6, tapi ini kan dalam juta tadi ya. Dalam puluhan juta, 450 juta. Kurang dengan 360 bagi 6, 60. Karena dalam juta jadi ditambah 03. Makanya penyusutannya adalah 60 juta. Mohon maaf kalau kurang jelas. Nanti Anda bisa perlambat atau Ibu ulang lagi penyusutan. Ini bisa Anda googling rumusnya. Tapi ini Bu sesuaikan dengan soal ya. Yaitu modal tetap. Kalau ini berarti nilai perolehan gitu. Biasanya kalau akuntansi modal tetap dikurang dengan nilai residu. NR itu nilai residu. Nilai residu itu NR ya. UP itu adalah umur proyek. Ini kan 450 juta modal tetap. Dapat dari 500 juta dikurang 50 juta, 450 juta. Nilai residu 90 juta diambil dari soal. Umur proyek 6. 450 dikurang 90 kan 360. 360 bagi 6 kan 60. 60. Kan dalam juta. Ya, tambahin 03. Maka penyusutannya adalah 60 juta gitu ya. Oke, ini fix ya. Sudah Ibu bahas. Next, kita akan bahas tabel ini panjang sekali, panjang kali lebar. Ini adalah penjualan. Ini dari soal. Kita lihat ke atas. Ini ya, angka yang Anda masukkan itu dari soal. Penjualan itu dari soal. Biaya variabel 35% dari penjualan. Cek soalnya dari penjualan. Ya Anda tinggal kalikan aja 35% kali 325 juta untuk tahun pertama. 35% dikali 320 juta untuk tahun kedua. Pokoknya dikali ya dengan penjualannya. Ini mungkin bisa kalau pakai Excel lebih mudah. Biaya tetap non penyusutan. Ayo kita cek apakah di sini ada. Biaya tetap non penyusutan adalah 25 juta. Ini biaya tetap non penyusutan 25 juta. Sorry. Ini berarti dari soal Anda nggak? Yang ini Anda hitung ya. Biaya tetap penyusutan, nah ini udah kita hitung dari atas ya. Dari atas ini nih. Sorry. Berarti ini dari atas. Sudah dihitung gitu ya. Total biaya, nah total biaya. Total biaya itu adalah biaya variabel ditambah dengan biaya penyusutan ditambah dengan biaya tetap penyusutan. Jadi total biaya itu ini ya Anda tambahkan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah biaya penyusutan. Kalau ditambah ini dapatnya adalah total biaya.
Berarti ini Anda hitung ya. Pakai Excel. Better pakai Excel. Laba sebelum pajak itu adalah penjualan Anda kurang dengan total biaya. Laba sebelum pajak adalah penjualan, soal kalkulan jelas, dikurang total biaya. Jadi misalnya nih, penjualan kan untuk tahun pertama 325 juta, Anda kurang 198.750. Hasilnya adalah ini. 126.250.000 gitu ya. Agak lumayan ya. Kalaupun pakai Excel harus teliti masukinnya. Oke. Total biaya laba sebelum pajak. Oh, ini sudah. Sorry, ini karena memang ibu copy. Ini ada di atas ya. Ini sama dengan ini. Sama dengan ini. Berarti ini enggak ada di atasnya ya. Oke. Sekarang pajak 40%. Pajak 40% itu tinggal Anda kalikan saja. 40% Anda kalikan dengan laba sebelum pajak. Jadi dapatnya 50.500 itu ini didapat dari, Ibu tulis di sini ya. Sorry, sabar. Karena ininya kecil. Didapat dari 40%, 40% dikali dengan 126.250 juta. Dari situ. Begitu juga dengan yang tahun kedua, tinggal samakan 40% dikali dengan 123 juta. Yang tahun ketiga 40% dikali dengan 142 juta gitu. Ibu ngasih contohnya satu kolom aja. Nah, ini dapat pajaknya, habis itu nanti nih dapat pajaknya. Laba sebelum pajak Anda kurangi dengan nilai pajak itu nanti dapatnya laba bersih. Jadi ini Anda hitung juga. Kalau nggak paham nanti WA Ibu ya. Ini agak rumit memang. Penyusutan ini dari atas sudah kita hitung tadi. Laba bersih itu didapat dari 126.250 dikurang dengan ini. Garis kurangkan hasilnya ini. Nah, kas bersih ini laba bersih ditambah penyusutan ya. Ibu tulis sabar. Kas bersih ini laba bersih ditambah penyusutan. Sedangkan nilai residu atau nilai sisa ini hanya Anda tambahkan di tahun ke-6. Karena nilai sisa berarti nilai di akhir proyek gitu ya. Ini baru ditambahkan. Modal kerja ini juga ada di akhir proyek. Jadi di akhir proyek itu ada tambahan modal kerja dan juga penyusutan. Anda tambahkan ini hasilnya. Laba bersih untuk khusus tahun ke-6, laba bersih ditambah penyusutan, ditambah modal kerja, ditambah nilai residu. Untuk tahun ke-6. Hati-hati ya, tahun ke-6 beda dengan tahun, pokoknya tahun terakhir. Sudah. Wah, ini tabel ini Anda baru tabelnya aja, belum menghitung 5 metodenya. Oke, ini kita sudah tabelnya, kalau bingung nanti WA Ibu ya. Penjelasan. Nah, untuk metode accounting rate of return ini Anda bisa, ini adalah laba, ini Ibu tulis laba setelah pajak, laba setelah pajak dibagi dengan N dikali dengan 100%. Itu ya rumusnya. Laba setelah pajak. Mari kita lihat. Laba bersih. Berarti ini nih, laba bersih. 75.750 ini kita tambahkan sampai tahun ke-6. Itu ya. Oke, Ibu tulis dulu deh. Ini nih. Bentar.
Bisa di copy nggak ya? Nah, ini yang kita ambil. Oh, bisa di copy, guys. Tapi mungkin berantakan ya. Tapi ini bukan Word. Ibu minta maaf. Ini bukan Word. Coba kita pakai Excel ya. Sebentar. Oke, sebelum Ibu pindahkan ke Excel, ini Ibu rawat dulu ya. Ini kurang nih laba setelah pajak dibagi N, lalu dibagi lagi, atau memanjang aja biar Anda nggak bingung. Laba setelah pajak dibagi N dibagi dengan total investasi ditambah nilai residu dibagi N. Ini karena investasi sama residu bagi 2 ya, karena ada 2 komponen, lalu dikali dengan 100%. Laba, ini laba setelah pajak ya. Laba setelah pajak itu Anda dapat dari sini. Laba bersih. Tambahkan semuanya. Ibu menulis ini banget ya. Itu ya. Pokoknya ini. Ini Excel-nya tadi udah Ibu masukkan. Ini hasilnya untuk yang pertama. Jadi ini laba bersih setelah pajak. Tuh, laba bersih setelah pajaknya. Lalu Ibu bagi N. Ini totalnya. Totalnya summary. Dari ini totalnya ini. Lalu nah ini Ibu bagi 6. Karena ada 6 tahun kan, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Bagi 6 ini hasilnya. 91.675. 91.675.000. Ini ya, ini udah Ibu tadi ke Excel, jadi totalnya adalah berapa tadi? 91.675.000. Ini untuk yang pertama, sedangkan total investasi kan 500 juta ada di soal ya. Nilai residu 90 juta ada di soal ya. Dibagi 2 kali 100. Ini kan 590 ya. Bagi 2 berarti 295. 91.675.000 dibagi dengan 295 juta. Ini dapatnya, ini setelah dijumlah ke sini. Dikali dengan 100%. Anda bisa gunakan remote ya ini. Hasilnya 31, Anda juga bisa gunakan kalkulator, Excel, bukan remote kalkulator. 31,08%. Kalau nggak jelas nanti bisa WA Ibu. Oke, lanjut. Ibu pikir Anda menggunakan 2 metode aja ya. Kenapa Bu? Yang lainnya nggak? Karena net present value Anda akan menghitung ulang. Anda akan menghitung buat tabel ulang. Nah, ini panjang kali lebar juga. Baru nanti Anda bisa masuk ke profitability index dan internal rate of return. Jadi buat tabel ulang. Jadi yang atas tadi udah nggak dipakai karena Anda buat tabel ulang gitu.
daripada ini nanti kayak waktunya nggak cukup, jadi Anda 2 metode aja. Tabel ini Anda gunakan untuk menghitung accounting rate of return dan juga payback period. Jadi nanti Anda 2 metode aja ya. Oke. Ini Anda cari adalah kas bersih. Kas bersih dapat dari mana, Bu? Dapat dari tabel Anda. Ini nanti gunakan di payback periode ya. Untuk metode ini. Anda pakai kas bersih. Jadi ini yang Anda pakai, angkanya ada di tabel. Caranya adalah gampang sekali, yang ini paling gampang ya. Nilai investasi adalah 500 juta. Kas bersih tahun 1 ada di tabel. 135.750. Minuskan. Set, kurang. 500 juta dikurang 135.750 hasilnya adalah ini. 364.250. Lalu kas bersih tahun kedua. Mana? Dari mana, Bu? Ya dari tabel. Nih. 133.800. Sama, kurangkan lagi. Kurangkan. 364.250 dikurang 133.800 hasilnya adalah ini. 230.450.000. Lalu kas bersih tahun ketiga. Nah, lihat lagi di tabel. 142.500.000. Anda lihat kan di tabelnya 145.500.000. Sama, kurangkan lagi hasilnya. Hasilnya adalah terakhir 84.950.000. Kita lihat, berarti ini kan udah tahun ketiga. Kita lihat yang tahun keempat. Tahun keempat adalah 165 juta ya, kas bersihnya. Kas bersihnya ini. Tapi kan tinggal 84 juta, kalau dikurang minus hasilnya, ya nggak? Kalau dikurang hasilnya akan jadi minus. Maka yang perlu Anda hitung adalah tadi sisanya pengurangan Anda bagi dengan 165 juta dikali 12 bulan. Karena ini kan tahun hitungnya. Jadi 6,18. Maka modal itu akan kembali dalam waktu 3 tahun 6 bulan ya. 3 tahun 6 bulan itu modal udah pulang. Lalu sisanya kan ini proyeknya 6 tahun. Ya enggak, proyeknya 6 tahun. Berarti sisanya 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun itu untuk mencari laba. Itu, jadi proyek boleh dilaksanakan. Karena pengembaliannya nggak sampai 6 tahun gitu. Oke, sampai sini aja yang bisa Ibu jelaskan. Ini udah setengah jam. Ini bisa Anda pelajari sendiri. Ada di manajemen keuangan. Akuntansi manajemen, sorry. Ini Anda buat tabel ulang. Bisa Anda pelajari, kalau nggak mudeng nanti tanyakan ke Ibu. Tapi untuk UAS, karena waktunya sangat singkat, karena kita Meet juga ya, Google Meet juga UASnya. Maka Anda akan menggunakan tabel ini, ini bisa pakai Excel. Dan Anda hanya menghitung 2 metode, yaitu accounting rate of return. Ini tadi udah Ibu jelaskan, maaf kalau kurang jelas. Dan juga payback period. Oke, itu aja yang bisa Ibu jelaskan. Kalau kurang jelas, nanti Ibu akan buatkan video ulang. Terima kasih telah menyimak penjelasan Ibu untuk materi pertemuan 17-18. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala keterbatasan videonya ya. Mohon maaf kalau suaranya serak karena ini direkam tengah malam nih, 00.18. Oke. Setelah ini Anda akan mengerjakan soal, jangan lupa diupload di tugas terstruktur ya. Soal nanti bisa Ibu kirimkan linknya via
chat di Google Meet.